Assalamualaikum Ustazah Maisyarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marisa. Alhamdulillah. Sehat nggak Ustazah Maisyarah pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah. tidak terhalang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkait tentang bulu-bulu hewan kurban, ini ada apa di balik bulu-bulu hewan kurban, Ustazah Iya, Maisyarah? Monggo Ustazah, tafadhol. iya. Terima kasih, Mbak Risa dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, yang masih terus diberikan sampai dengan hari ini di lembar yang alhamdulillah keempat di bulan Zulhijjah 1445 ini, yang bersamaan dengan saudara-saudara kita yang insya Allah akan segera mempersiapkan untuk wukuf di Arafah. Semoga saja saudara-saudara dari tanah air, kerabat kita, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan lahir batin agar bisa menjalani rukun-rukun haji dengan paripurna sehingga nanti akan mendapati haji yang mabrur dengan dosa-dosa yang terampuni dan amalan-amalan yang diterima serta doa-doa yang mustajabah. Karena itulah kita yang di tanah air juga senantiasa manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja masih ada usia yang barokah untuk melanjutkan tugas kita sebagai khalifah fil ard dan tetap dalam ampunan rahmat-Nya, dan juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berhaji bisa berhaji, yang sudah berhaji pun masih tetap bisa mempertahankan kemaburannya agar nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, suri toladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, fa insyaallah sampai dengan kita-kita yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar yang berbahagia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat dan karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, perintah berkurban ini yang saat ini adalah di bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu ibadah yang sangat penting di dalam ajaran Islam.
dan ini adalah disyariatkan pada bulan Dzulhijjah, yaitu di Idul Adha ini. Dan tidak cukup itu, tetapi banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang mana itu tidak lain adalah sebagai cerminan ketakwaan seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai seorang Muslim yang senantiasa kalau ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan bahwa izhadu bi anna muslimun, saksikanlah aku seorang Muslim. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka apa yang kita ambil di balik daripada perintah kurban, yang saya ambil bahwa ada apa di balik bulu-bulu hewan kurban, tidak ada lain. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau telah rela berkorban, yaitu mengorbankan putranya semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang mengajarkan kepada kita untuk selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah, ya, yang mana adalah butuh pengorbanan yang sangat besar. Allah firmankan bahwa wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairum fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Unta-unta itu dijadikan untukmu sebagai bagian dari syiar Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Ya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, juga Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 32 juga yang berbunyi, dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Dan di balik perintah semuanya itu tidak lain adalah penyembelihan hewan kurban ini di bulan Idul Hijjah tidak lain adalah amalan yang dicintai Allah. Berkurban adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar, yaitu Idul Adha ini, selain mengalirkan darah hewan korban. Ma'amila benu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu layati yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa innad dama layaqa'u minallahi azza wa jalla bimakani qabla ayyaqa'a alal ardi fatibu biha nafsan. Tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan korban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai keridhaan Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Masya Allah. Nah, inilah ternyata di balik bulu-bulu hewan kurban yang disembelih kebaikannya seperti itu. Termasuk juga akan mendapatkan banyak keberkahan. Jadi setiap helai bulu dari hewan korban yang diserahkan akan menjadi kebaikan
bagi siapapun yang berkorban karena Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu Rahman Rahimnya, maka dari setiap aspek ibadah kurban ini, sekecil apapun adalah sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahiyu? Qala sunnata abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bikulli sa'aratin hasanatan. Qalu fasufu ya Rasulullah? Qala bikulli sa'aratin minasufi hasanah. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau menjawab, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Beliau menjawab, setiap rambut terdapat satu kebaikan. Maka mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan. Dari sinilah, selain itu juga, di balik semuanya perintah tadi akan mengasah kepedulian terhadap sesama manusia. Sehingga akan bisa daging korban tersebut terbagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ini merupakan salah satu cara Allah mengajarkan berbagi kebahagiaan dan keberkahan dengan sesama, yang tidak lain adalah utamanya bagi orang-orang yang sangat jarang bisa merasakan atau menikmati daging. Sehingga dalam hadis riwayat Muslim disabdakan, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Para pendengar sekalian yang berbahagia, selain itu mengingatkan kita semua, bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hari akhir, adalah sebagai pengingat akan kesetaraan dan kebersamaannya. Karena pada saat Idul Adha ini, pelaksanaan kurban ini mulai tanggal 10 sampai hari Tasyrik 11, 12, 13, kan semua umat Islam di seluruh dunia melakukan ibadah yang sama tanpa memandang status sosial, ya. Dan ini mengingatkan adalah kekuatan persaudaraan di antara sesama Muslim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa'at'imul ba'isal faqir. Mereka itu berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan sebagian yang lainnya berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Para pendengar sekalian, nah dari perintah yang ada di surat Al-Kautsar tidak lain adalah semata-mata sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang sangat banyak, yang sangat besar.
Kita lihat saja nikmat dari tubuh kita, mulai kepala sampai kaki. Betapa kalau ada sedikit saja yang sakit atau berkurang, sangat mahal sekali. Tetapi di saat Allah memberi kesehatan ini luar biasa, ya. Kalau kita lihat di rumah sakit orang yang sampai berapa istilahnya dari hal yang kacamata saja sangat mahal, apalagi sampai jantung, apalagi hal-hal yang lain. Nah, luar biasa. Nah, inilah maka Allah firmankan bahwa inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami ini telah memberimu nikmat yang banyak. Dari nikmat yang banyak itulah maka Allah perintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Dan itu tidak lain adalah siapapun yang melakukannya adalah untuk meraih ketakwaan yang lebih tinggi, ya. Dan karena ini pengorbanan, berkorban dengan apa yang harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan bentuk ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya adalah akan bisa mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu fabashiril muhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum minal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut asma Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang rendah hatilah kita kepada Allah, yaitu orang yang apabila disebut asma Allah, hati mereka bergetar, sabar atas apa yang menimpa mereka, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Masya Allah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga inilah yang kita kaji bersama, sharing pada pagi hari ini untuk persiapan nanti pada 10 Dzulhijjah, insya Allah pada hari Senin tanggal 17 itu. Dan inilah yang tidak lain memang asal usulnya perintah kurban ini sejarah yang panjang, yang awal-awal dulu adalah dari Nabi Adam, yaitu pengorbanan Habil dan Qabil, yang kemudian perintahnya turun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menguji keimanannya dengan menyerbu putranya, sampai akhirnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat menekankan amalan ini, ya sangat betul-betul ditekankan. Karena itulah beliau bersabda bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar yang saya sampaikan tadi selain mengalirkan darah hewan kurban. Bahkan juga memberi peringatan kepada orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki tetapi tidak mau melakukan kurban. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ata wa lam yadah fala yaqrubanna musallana. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.
Para pendengar sekalian yang berbahagia, semogalah kita yang mendengar, membaca, dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena telah dicontohkan oleh jejak para nabi dan rasul yang memberikan pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Sehingga pentingnya keikhlasan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang semuanya adalah kebaikan-kebaikan dan kembalinya pada diri kita sendiri, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan yang terbaik bagi orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kebaikan, dan yang paling tinggi adalah berupa ampunan serta jannatun naim. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampun guys ada? Nggih. Baik, siap. Ini yang di line telepon sudah tidak sabar sekali ingin berdiskusi dengan Ustadzah Maisyarah. Saya langsung terima Ustadzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Rahman. Pak Risa. Betul Pak Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustazah tadi mengatakan bahwa ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada, ya mengikuti siapa ya Rasulullah, itu artinya ini adalah mengikuti sunnahnya bapakmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kadang-kadang orang kan tidak tahu Ustazah. Hanya nyata seperti ini saja. Saya niat berpan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW tanpa disertai sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu hukumnya bagaimana kalau hanya kita bertujuan kepada Rasulullah SAW, niat kurban mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan namanya pengajian tahunan yang tidak setiap saat tidak karena kadang-kadang terangkan ya momen-momen seperti ini kan kadang-kadang banyak bermunculan orang yang ingin kurban tapi tidak tahu hewan yang bagaimana, yang umur berapa. Nah itu kalau domba itu umurnya berapa Ustazah? Kalau domba seperti wedus kisar. Kalau wedus Jawa, kambing Jawa itulah juga itu umurnya berapa. Di antara kita dan wedus Jawa, kambing Jawa itu kan nggak sama pada caranya untuk dibuat kurban itu kalau wedus kita itu berapa usianya, kalau kambing Jawa itu berapa usianya juga. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah, mungkin itu yang sering saya tanyakan karena mungkin ini yang banyak orang yang kurban bermunculan yang dulunya belum tahu. Barangkali ini ada yang mendengarkan mungkin ingin tahu caranya dan ingin tahu caranya bagaimana untuk berkurban di antara kambing kibas dan kambing Jawa. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah. Pak Rahman, apa yang diperintahkan Rasulullah kalau mengatakan ini adalah sesuai Nabi Ibrahim, dan otomatis kita ini juga mengikutinya walaupun tidak ada niatan khusus bahwa kita sudah mengikuti apa yang kita lakukan ya sudah menjadi perintah menyeluruh ya. Kalau toh tidak, jenengan kalau mengatakan di dalam sholat kita iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin dan seterusnya, maka itu kan doanya Nabi Ibrahim juga kemudian diteruskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan korban ini. Ya karena itulah maka dikatakan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah bapak para nabi dan rasul. Ya sehingga karena banyak syariat-syariat itu yang diambil atau kelanjutan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hakikatnya kita ya mau dan tidak mau, dan memang seperti itulah yang sudah dicontohkan
Rasulullah SAW adalah sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, termasuk korban ini. Yang berikutnya, insya Allah cuplak itu sudah keluar giginya Mbak ya, kalau Tanggal, anak kecil itu. tanggal Ya, giginya, poel. Ustazah. Itu sekitar 2,5 sampai 3 tahunan lebih Pak. Jadi usianya seperti itu bagi yang sudah yang kalau yang mengembala sendiri. Kalau yang tidak kan sudah tinggal bilang kepada pembelinya, dan itu sudah tahu pokoknya dicari yang poel, yang sehat, yang tidak misalnya penyakitan, kudisen ya. Itu kan makanya dicontohkan dulu korbannya Habil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kambingnya besar, gemuk, sehat. Sedangkan korbannya Qabil itu adalah tanaman hasil pertanian tapi yang jelek, makanya tidak diterima. Seperti itu. Sehingga antara istilahnya kambing Jawa dengan kambing Gibas itu tidak ada istilahnya perbedaannya itu tentang besar dan harganya. Cuma saja memang kalau dilihat dari menurut para jakal-jakal itu ya, yang memang kambing yang banyak dagingnya yang sedap itu ya Gibas itu ya. Tapi memang kalau yang mana lebih mahal kelihatan gagah itu yang kambing Jawa itu ya, sampai etawa begitu ya Mbak, yang saya ketahui seperti itu Pak. Jadi pada hakikatnya yang penting adalah intinya secara syariat kambingnya sehat, tidak ada cacatnya. Pernah juga saya jumpai bacanya adalah yang tidak banci. Ternyata hewan juga ada yang banci, tidak berkelamin ganda. Ya, sebagaimana Allah ciptakan manusia juga ada yang demikian sebagai ujiannya, maka dipilih juga harus yang betul-betul jantan ataupun betina, tidak ada juga masalah asalkan adalah sehat. Tapi kebanyakan yang dipilih adalah lebih banyak yang jantan. Seperti itu. Siap, ya Pak Rahman, yang ada di semoga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban. Kalau tidak setiap diri, maka sebagaimana Rasulullah pernah setidak-tidaknya satu keluarga atas nama kepala keluarga diniatkan untuk berkorban tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, karena perintahnya adalah tadi fasholli lirabbika wanhar, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi diharapkan tetap ada keniatan berkorban, jangan sampai ada pikiran, apalagi yang sangat-sangat mampu mengatakan aku sudah pernah berkorban sekarang tidak berkorban. Tidak boleh. Itu kan sama dengan saya dulu sudah sholat kok sekarang ya istirahat nggak sholat, kan tidak ada gitu Mbak Rita. Siap Ustazah. Di line telepon perintahnya sejajar dengan sholat. Ayatnya jelas, semua tahu bahwa fasholli lirabbika wanhar, sejajar. Ya, siap tidak boleh ditinggalkan, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Baik. Di line telepon sudah ada yang kembali bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mohon izin untuk sedikit menjauh dengan radio Anda, Bapak. Kami terima suaranya feedback. Dari Bapak? Muhammad Hasim dari Sampang. Pak Yasin. Muhammad Hasim, di mana Bapak? Ya, di Sampang. Di Sampang, monggo silakan Pak Hasim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen tanya, kalau orang berkorban itu apakah harus, kalau sapi jantan, apakah sapi betina, apakah harus yang berkorban itu? Sebagian orang kebanyakan berkorban sapi yang betina ya. Yang monggo silakan Pak Hasim. Yang pertanyaan yang kedua di luar tema itu,
bagaimana arti dari nama Rosidah? Buat Astada, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Insya Allah ini juga tidak ada ketentuan khusus baik sapi jantan atau kan betina ya. Cuma yang istilahnya dagingnya lebih banyak, lebih atau besar ya. Itu mungkin karena juga pernah beranak pinak, itu ada yang juga dipilih yang betina, tetapi ada juga yang suka milih jantan. Tetapi selama ini hemat kami tidak ada yang keharusan kewajiban kudu sapi lanang, kudu wedus lanang, tidak ya Pak Hasyim dan Pak Rahman, ya adalah asalkan itu sama sehatnya, ya tidak harus istilahnya dipilih. Kadang-kadang ada yang ini sapi yang tidak, sudah istilahnya saya lupa apa sih, yang tidak manak lagi itu loh, apa ya Mbak ya, di steril ya Ustazah ya. Bukan ya, memang mungkin sudah yang tahu dokter hewannya ini sudah tidak beranak lagi. Oh, baik, dan baik. itu ya jadi itulah yang juga kebetulan ini pas tahun ini kami bersama teman kok pilih yang itu yang sudah tidak menak lagi, karena memang cukup besar dan sehat yang nanti kami persiapkan pada tanggal 17. Seperti itu Pak Hasyim. Ya. Dan insya Allah Rashid itu adalah termasuk salah satu nama Asmaul Husna yang hampir terakhir itu, yang 98 setelah sebelum As-Sabur, Ar-Rasyid itu adalah yang tinggi, maha tinggi ya. Jadi kalau Rasyidah itu adalah insya Allah berarti tinggi ya. Dan semoga saja ini adalah dalam hal bisa diartikan nanti menjadi tinggi derajatnya, tinggi jabatannya, tinggi kemuliaannya. Seperti itu Pak Hasyim. Siap Ustazah. Di WhatsApp saya bacakan beberapa pesan yang bergabung ya Ustazah, dari Bu Farid di Sengkaling. Kalau korban atas nama satu orang saja, apakah keluarga yang lain juga mendapat pahala, termasuk anak cucu kita? Kalau niat berkorban untuk orang tua yang sudah wafat, apakah boleh? Pertanyaan yang ketiga, kurban urunan di majelis taklim, apa diterima kurbannya dapat 5 juta? Monggo Ustazah. Insya Allah ya. Jadi begini, yang pertama, kalau khusus orang yang sudah meninggal, nah sesuai hadis Rasulullah yang saya sampaikan bahwa idza madabnu adam in qata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah au ilmun yantafa'u bi awaladin sholih. Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah amalannya kecuali 3 itu. Jadi kalau yang khusus almarhumah tidak ada tuntunannya seperti itu. Tetapi kalau kemudian ingin supaya semuanya katut, ya adalah ini korban almarhumah keluarga bapak ini sekeluarga, maka ini akan seluruhnya anak tadi ayah ibu yang sudah tidak ada, kemudian yang menyembelih itu suaminya, anaknya, cucunya, jadi itu akan bisa mendapatkannya. Nah, anaknya ini kan juga karena berkorban, maka walaupun tidak khusus untuk ayahnya tapi keluarganya tadi, ayah dan ibu pasti dapat. Tapi jangan dikhususkan bagi khusus almarhum ini. Ini kan menyalahi apa yang disampaikan Rasulullah bahwa putuslah amalannya kecuali 3 itu. Tapi mendapatkan waladun soleh, anak yang soleh tadi yang juga sudah ikut berkorban. Nah, kaitannya dengan urunan, nah ini kan sesuai kemampuannya tadi. Contohnya karena juntuh sama dengan sholat itu kan sesuai kemampuannya, dalam artian yang sehat harus berdiri, tetapi karena sakit tidak bisa dengan duduk ya, tetapi duduk pun juga ada kesulitan, maka bisanya dengan berbaring, tapi kan tidak ditinggalkan. Demikian juga korban ini mampunya adalah dengan urunan di majelis taklim ya, bersama-sama berbagi-bagi yang kemampuannya sama. Sungguh itu adalah juga merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bunda Bu Farida ya, tetap diterima. Amin, jangan amin. Diabaikan orang yang urunan ini, apalagi orang-orang kelas bawah yang
gajinya kecil tetapi mau berkorban sebagian dari rezekinya untuk niat khusus kurban, harus diterima itu oleh panitia, oleh majelis taklim, dan tidak boleh dipakai yang lain kecuali bersama-sama dijadikan satu dengan agar menjadi satu sembelihan hewan kurban. Masya Allah. Baik, siap Ustazah. Dari Kucur Dau dengan nomor akhir 3950, Ustazah mau tanya, berbuka atau makan dan makan sahur puasa bulan kurban itu jam berapa? Terima kasih. Sama saja dengan puasa-puasa Ramadan, ya sesuai jamnya sekarang ini. Sahurnya insya Allah subuhnya kan jam 4.15. Oh, ya. Siap Ustazah. Ya, jadi kalau sahur jam 4 walaupun masih terdengar tarhim atau ngaji, silakan ya. Jadi sebelum adzan berkumandang Allahu Akbar, ya silakan sahur dulu. Nah, bukanya ya nanti pas adzan maghrib. Sama Bu. Tidak ada perbedaan. Baik, siap, yang berbeda itu nanti kalau pas tanggal 17 pas hari raya diupayakan tidak sahur. Ya. Tidak sahur dan tidak sarapan. Maksud saya tidak sarapan. Bahkan minum kopi pun ditahan sampai pulang dari sholat Id baru minum kopi dan gedang goreng. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Bu Ningsih di Pasuruan, Ustazah, Assalamualaikum, mau bertanya Ustazah, apakah ada sunnah lain dalam berkurban selain tidak memotong rambut dan kuku? Apa kita boleh berkurban jauh dari tempat tinggal kita dengan alasan mencari yang lebih murah? Monggo Ustazah. Boleh-boleh saja, di mana saja berkorban, apalagi selain murah mungkin kemudian sesuai dengan kemampuannya ya. Waduh, kalau memang kan memang tempat juga menunjukkan harga Mbak ya. Betul, ya di sana lebih murah dan akhirnya malah lebih, biasanya dapat satu jadi dapat dua, kurbannya lebih banyak. Boleh Bun di mana saja, apalagi dicari di tempat yang memang banyak yang sangat membutuhkan. Kalau kira-kira di sekitarnya sudah banyak yang lebih cukup, banyak yang korban, kita cari tempat yang memang sangat membutuhkan, yang hampir masyarakat itu sangat jarang menikmati daging kecuali kalau pas hari korban ini. Cari tempatnya itu, wah itu sangat-sangat lebih bermakna dan bermanfaat. Siap Ustazah. Kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ahmad dari Sampang, Madura. Pak Ahmad. Ya. Monggo silakan. Berbeda dengan yang tadi, Pak. Sepertinya berbeda mungkin Ustazah. Pertanyaannya, kalau kambing apakah dinamakan korban? Kambing itu kan, kalau korban itu sapi 7 orang biasanya. Kalau kambing dia kan korban itu. Tentang urunan itu ya Pak ya, yang bersama-sama nggih. Baik, siap. Ada lagi Pak Ahmad? Ya, dan yang kedua, kita tema bulan kalau puasa Muharram mulai tanggal berapa? Apakah mulai tanggal 1, apakah tanggal 8 atau 10 atau 9 10 yang disunahkan itu Bapak. Oh baik, siap. Ya, Bapak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Visioner sekali nih Pak Ahmad ini Ustazah. Yang tadi itu apa? Yang pertama tentang kalau sapi kan boleh 7 orang ya Ustazah. Oh ya, sapi itu diupayakan. Sebenarnya itu juga bukan ketetapan khusus, dikisahkan kalau saya berkorban dengan 7 orang. Tapi pada hakikatnya, istilahnya pada hakikatnya, tapi itu menjadi kaprah. Pada hakikatnya berapapun sesuai dengan kemampuan, bukan patokan utama sih 7 itu. Kalau melihat rujukan hadisnya dikisahkan begitu, bukan sabda Rasul itu. Jadi dari ini mengatakan bahwa saya terbiasa 7 orang. Tapi pada hakikatnya kalau toh ada yang pingin terus nunut 7, ya sebaiknya ya diperbolehkanlah kebijaksanaannya. Sedangkan kambing juga sama. Jadi sesuai kemampuan tadi. Contoh dengan perintah sholat tadi ya Pak Ahmad, kalau toh misalnya
satu orang tidak mampu, dua orang, dua bersaudara. Kalau toh tidak ya dua keluarga, boleh. Termasuk tadi urunan, akhirnya dapatnya sekian satu majelis taklim di pengajian kecil bersama-sama, akhirnya dapat satu kambing. Tidak ada ketentuan kudu harus orang sekian-sekian, tidak ada. Ya, sampai berapa mencukupi untuk beli satu ekor kambing. Begitu. Memang kalau bulan Dzulhijjah diharapkan 10 hari yang pertama itu adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti di puasa Arafah. Tapi kalau bulan Muharram awalnya perintahnya kan hanya 10 Muharram. Tetapi karena itu persis perintahnya orang-orang Bani Israel, maka Rasulullah mengatakan, aku akan menyelisihi supaya tidak sama persis dengan mereka. Kalau usiaku masih ada. Rasulullah pernah bersabda begitu. Tetapi sebelum Rasulullah melaksanakan itu sudah sedo, maka istilahnya menyelisihinya kapan? Boleh ditambah sebelumnya atau sesudahnya. Boleh Pak 9-10 Muharram atau 10-11 ya. Maka seperti itu boleh pada kan. Kalau toh yang tetap berpedoman pada 10 Muharram toh ya monggo, karena itu juga pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fleksibel saja ya. Jadi tidak ada yang mulai tanggal 1 tidak, tetapi adalah 9-10 atau malah pingin 3 hari 9-10-11 ya monggo. Begitu ya Pak Ahmad ya. Nanti setelah Dzulhijjah ini kan memang bulan Muharram adalah bulan Juli Mbak ya. Iya insya Allah bulan Juli Ustazah. Dari Sawah Jajar ada Ibu Handayani. Assalamualaikum Ustazah, berapakah jumlah gaji yang sangat diharuskan untuk berkurban? Apakah benar di hari raya kurban tidak boleh membunuh nyamuk, semut atau hewan lain yang bukan untuk kurban? Siapa yang lebih layak menerima kurban jika dalam satu desa tidak ada yang fakir, bahkan tidak begitu miskin, termasuk keluarga yang sederhana? Ya pada hakikatnya tidak boleh melakukan ini rafas, ini kejelekan, membunuh apapun ya, dan sampai juga memotong rambut, kuku, bahkan menyamakan tanduk itu juga tidak diperbolehkan ya, karena nanti kan bersama-sama menjadi saksi yang akan dikorbankan nanti ya. Maka pada hakikatnya yang itu tadi diulangi Mbak, terkait tentang yang kalau tadi itu membunuh binatang seperti nyamuk, semut itu Ustazah? Ya memang tidak boleh membunuh walaupun tidak bulan itu Dzulhijjah kurban okay. Terus jumlah gaji yang diharuskan untuk berkorban Ustazah? Tidak ada ketentuan. Yang gaji itu kan zakat ya. Apabila gajinya dalam 1 tahun itu sampai bisa mencapai seharga emas 83 gram itu dikeluarkan 2,5%. Tetapi kalau korban ini ya sesuai kemampuannya ya. Dan kemudian ternyata supaya untuk bisa melaksanakan perintah Allah fasholli lirabbika wanhar, kita sikapi saja setiap gajian bagi saya pribadi ya, supaya bisa setidak-tidaknya satu keluarga satu ya, maka setidak-tidaknya 300 atau 300 lah setiap bulan itu sudah bisa mencapai, nanti setiap tahun bisa rutin berkorban. Baik. Itu Bu Handayani ya. Jadi tidak ada ketentuan. Ternyata kalau gajinya belum mencukupi harus bergandengan atau tadi dengan saudara yang lain atau teman, atau harus memang bersama dengan majelis taklim, monggo. Korban ini sesuai dengan kemampuan tahun itu loh ya. Kalau pas tahun ini pas dapat metok arisan yang dapat 7 juta Masya Allah, ya, alhamdulillah ya harus satu. Atau ternyata penjualan mobilnya laku, Pajeronya Masya Allah, ya itu harus sapi malahan. Baik, siap. Begitu ya, tidak sama
tidak sama antara tahun sekarang, sesuai dengan budget setiap tahunnya, kemampuannya berapa. Itulah yang namanya fasholli lirabbika wanhar, sama dengan sholat tadi. Biasanya waras, tahun-tahun lalu sehat walafiat, tahun ini kena stroke. Lah, ya jadi sholatnya dengan duduk. Tapi kalau nanti sembuh, ya sholatnya normal lagi. Demikian juga korban. Ya, tapi kemudian bisa disikapi supaya bisa rutin melaksanakan ini, nyelengi. Alhamdulillah saya pribadi mengajak teman nyelengi. Dengan nyelengi, kalau tidak nyelengi Mbak Risa, ya itulah setiap bulan disisihkan dari rezeki kita setidaknya 300. Ping rolas kan sudah berapa Mbak? 36. 3,6 J. Ya. Dan ini kalau berandongan dengan sapi pun juga sudah dapat. Baik. Satu pertanyaan lagi Ustazah dari Bu Yayu. Assalamualaikum. Ini jamaah tahlil urunan untuk korban, terus ada yang minta dikasih jamaahnya. Bagaimana ini? Pertanyaan saya, apa tetap dikasih? Padahal masih banyak, dikasih yang dekat dulu. Terima kasih. Ya, kalau memang dia butuhkan kasihlah, kasihan tadi. Ya, jangan sampai kemudian mengecewakan, dibagilah bisa sekian. Cukup diupayakan, insya Allah barokah dengan memberi. Oh tadi ada terlupa ya, semuanya mampu ya. Ya kalau mampu ya boleh dialihkan ke daerah lain, bersama-sama kita dakwahnya dikembangkan. Jadi nanti mungkin tahun ini bisa di desa ini, tahun berikutnya desa itu, malah ini merata. Tadi Bu Handayani itu ya, dari monggo disikapi bersama-sama jamaahnya atau di kampungnya. Alhamdulillah kalau kampungnya sudah betul-betul sejahtera, ikut bersyukur kita, ikut bangga. Semoga saja bisa ditularkan kepada desa yang lain korbannya. Baik. Artinya diutamakan kepada yang kurang mampu terlebih dahulu begitu Ustazah? Iya, lah itu tadi kalau memang dia minta itu kecuali kalau memang lo pun cukup lah sugih nih kalau kok disukani. Tapi kadang ada yang sugih tapi gak bisa tuku daging ya, ndak tahu tiba-tiba sugih utang. Insyaallah. Siap Ustazah. Diberi saja kalau memang dia memang membutuhkan kelihatannya. Dipersani. Siap Ustazah. Alhamdulillah tuntas terjawab semua Ustazah pertanyaan yang sudah bergabung. Semoga kita berharap ada waktu ya. Sekarang kan tanggal 4. Allah memberi rezeki kita yang barokah. Mohon pada Allah supaya ada tidak tahu yang wayarzuqhu haitsu la yahtasib, kok moro-moro korban bisa korban, yang belum bisa kalau yang sudah menyiapkan alhamdulillah juga termasuk Mbak Reza sekeluarga. Niatkan aja untuk seluruh keluarga Mbak, kalau masih belum ya, atas nama manjenengan Pak Reza. Ini korbannya siapa atas nama itu sekeluarga, nanti pasti anak-anak seluruh keluarga kalau punya mantu dan cucu akan sudah kebagian dari pahala kurban ini. Alhamdulillah sekali lagi semuanya niatannya semata-mata karena Allah, itu yang akan sampai ya. Jadi walaupun kucuran darah, bulu-bulu itu memang menjadi saksi, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keniatan kita, ketakwaan kita ya. Dan itu disaksikan oleh bulu-bulu tadi dan darah yang mengalir menjadi saksi dari apa yang sudah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah atau di hari raya Nahar ini. La haula wala quwata illa billahil azim. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu. Semoga kalau benarnya betul-betul itu petunjuk dari Allah. Kalau ada tadi yang mungkin khilaf, keliru, semoga diampuni. Tapi semata-mata kami menyampaikan kebenaran ini, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Maisyarah SPD pagi hari ini yang telah membersamai kita dalam Mutiara Pagi.